Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Pada kesempatan ini kita masih dalam taufiknya, dalam karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan semua amal soleh kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang kalimat i'lam, yaitu ilmu. Sudah ada 6 tingkatan terkait dengan ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, merupakan penterjemahan dari syarah atau risalah kitab Ushulus Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lanjutkan, masih terkait dengan ilmu, sedikit kita simpulkan ya, dari kesebagian besar ilmu itu, dari ke-6 tingkatan ilmu itu ada 2 ya, ada 2 macam atau terbagi menjadi 2 macam, yaitu ad-daruri wa nadhari ya. Wal ilmu yanqasima ila qismain, daruri wa nadhari. Adapun yang dimaksud dengan daruri yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang bersifat sangat urgen dan pasti diketahui tanpa melalui penelitian dan pembuktian dalil. Jadi itu yang dimaksud dengan istilah ilmu yang bersifat daruri ya. Sudah bisa kita pastikan kalau itu pasti benar. Contohnya apa? Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberi contoh di sini seperti api. Sifat api itu membakar. Ini tidak perlu kita teliti lagi dengan dalil, karena ini sudah benar. Nah, itu adalah tingkatan ilmu atau sifat ilmu yang dikasih nama sifat daruri. Kemudian yang satunya lagi adalah nadhari. Nadhari yakni pengetahuan yang memerlukan penelitian dan pembuktian dalil, seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam wudu. Nah, wajibnya niat dalam wudu ini harus melalui penelitian dari dalil ya. Dalilnya kita cari. Nah, itu 2 macam pengetahuan berdasarkan sifatnya. Baik, kita lanjutkan pada kalimat berikutnya adalah rahimakallah. Rahimakallah di sini maknanya adalah semoga Allah merahmatimu. Jadi ka di sini adalah isim dhamir ya, menunjukkan pada orang yang kedua. Nah, kalau di sini sebagai pembaca berarti kita termasuk di sini. Didoakan oleh beliau ya. Semoga Allah merahmatimu. Maksudnya semoga dia Allah melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Tidak semua, karena semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah itu pasti mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi salah kalau ada yang menafsirkan bahwasanya Allah telah melimpahkan semua rahmatnya kepada kita, sedangkan yang lain juga butuh rahmat gitu. Jadi ini harus diperjelas lagi. Yang dengannya engkau memperoleh apa yang kamu minta dan selamat dari apa yang engkau hindari.
Jadi dalam doa kita itu kepada Allah, ya Allah, ya, terutama masalah meminta ampun kepada Allah dari semua dosa-dosa kita. Kemudian juga kita meminta selamat dari sesuatu. Nah, itu bentuk rahmat dari Allah. Maknanya, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, memberimu taufik serta menjagamu dalam kehidupan di masa yang akan datang. Ini jika engkau menyebut rahmat itu secara tersendiri. Jadi makna rahmat itu kalau disendirikan seperti itu maknanya. Ya, semoga kita dalam penjagaan Allah dalam kehidupan di masa yang akan datang, yakni di akhirat. Namun jika menyebutnya bersamaan dengan maghfirah atau ampunan, maka maksud dari maghfirah itu adalah ampunan dari dosa-dosa yang lalu, dan rahmat adalah taufik untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Jadi rahmat itu kita memohon kepada Allah, memohon rahmatnya. Artinya apa? Kita ke depan, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kemudian sedangkan yang masa-masa yang kemarin atau yang telah lalu kita memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian kita lanjutkan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Jadi diwajibkan, ya, wajib bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara. Ada 4 perkara yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah menyangkut agama keseluruhannya. Ya, oleh sebab itu ia perlu diperhatikan karena keagungan manfaatnya. Ya. Ya, hadhil masaili allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu taala tashmala ad-din kulluhu fahiya jadiratin bil inayati li'azimi naf'iha. Jadi karena agungnya manfaat. Ya, itulah perkara ini wajib bagi kita untuk diketahui karena memiliki manfaat-manfaat yang sangat besar. Terutama manfaatnya nanti akan kita rasakan ketika kita sudah kembali kepada Allah, yakni di akhirat. Kemudian apa saja yang wajib diketahui? Ya, al-ula, yang pertama al-ilmu. Ya. Jadi yang pertama adalah yang wajib kita ketahui adalah al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyu ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatu tastalzima qabulin ma syara'ahu wal id'ana wal inqiyad lahu wa tahkima syari'atihi allati jaa'a biha rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Mengetahui Allah Azza wa Jalla dengan hati, kemudian bertekad untuk menerima apa yang disyariatkannya. Jadi menerima apa yang disyariatkan Allah, patuh dan tunduk padanya, menentukan putusan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa yata'arifu abdi ala rabbih bin nadhari fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba juga mencari tahu tentang Tuhannya dengan cara merenungkan ayat-ayat syar'iyah yang terkandung dalam kitabullah azza wa jalla dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya kita itu bisa tahu atau mengenal Allah, maka kita harus banyak mentadaburi
ayat-ayat Al-Qur'an. Mentadaburi ayat Al-Qur'an itu juga perintah sebagaimana perintah-perintah syar'i yang lain. Jadi kalau sudah ada dalam Al-Qur'an itu perintah, kalau kita laksanakan maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tetapi apabila kita melalaikan atau tidak peduli, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain melihat atau merenungkan ayat-ayat syar'iyah yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, juga wan nadhari fil ayatil kauniyah, yaitu juga melihat merenungkan ayat-ayat kauniyah. Ma makna al-kauniyah? Al-ayatul kauniyati yakni hiya al-makhluqat, yaitu segenap makhluknya yang diciptakan Allah. Kita renungkan manusia ya dengan semua keadaannya dan seluruh ciptaan Allah ya, termasuk adanya siang dan malam, itu termasuk ayat-ayat kauniyah. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayat isdadan ilman. Maka setiap kali manusia merenungkan ayat-ayat tersebut, maka akan bertambah pengetahuannya. Pengetahuan tentang apa? Bi khaliqihi wa ma'budihi. Jadi akan bertambah pengetahuannya tentang sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zat yang disembahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita ingin mengenal Allah, maka kita harus banyak mentadaburi ayat-ayat ya di dalam Al-Qur'an, kemudian juga ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beribadah dengan benar-benar mengetahui Allah yang diibadahinya ya, akan berbeda dengan orang-orang yang beribadah dengan hanya mengikuti dari orang-orang pada umumnya. Ya, orang yang memiliki iman ya dan pengetahuan atau ilmu ya, mengenal Allah dengan sebenarnya, maka dia dalam melaksanakan ibadah hatinya benar-benar yakin dan khusyuk ketika melaksanakan ibadahnya. Ya, insyaallah ini ada dua ayat untuk menegaskan bahwasanya ya, Allah Azza wa Jalla itu sebagai untuk mengetahui Allah kita, ini ada dua ayat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Jadi bagi orang yang yakin, di bumi ini ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum, dan pada diri kita sendiri ini, dirimu, afala tubsirun, juga ada ayat-ayat, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah, dengan demikian insyaallah ya, ini akan menambah kekuatan iman kepada kita, sehingga nanti akan memunculkan atau menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan akan termotivasi untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan atau kesempatan yang lain. Mudah-mudahan senantiasa kita dikaruniai keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.